Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat merenungkan firman-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat dengan mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya terbuas, giginya keberatakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya terbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, katamu, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintah engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengoncang-oncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup setiap orang selalu ada yang ingin kita capai. Dan tentu saja untuk mencapai itu pasti diperlukan usaha dari kita dan mohon rahmat dari Allah.
Namun seringkali kita tidak akan memulai usaha tanpa disadari kita sering dihampiri oleh rasa ragu-ragu. Bahkan bertanya pada diri sendiri, masakan aku bisa melakukan hal itu? Hal itu tanpa kita sadari bisa menghambat kita untuk melangkah maju. Saudara-saudari yang terkasih, perikop ayat yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk percaya kepada Yesus. Percaya bila Allah dengan caranya bisa menyertai kita dalam setiap usaha yang kita lakukan. Namun seringkali kita merasa sulit untuk percaya kepada Yesus. Hal ini justru menghambat rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Maka dari itu, kita perlu untuk mohon rahmat, keterbukaan hati, dan membiarkan rahmat Allah berkarya dalam diri kita. Semoga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan firman pada hari ini. Kami mohon kuatkanlah iman kami dan semangat kami dalam mengikuti Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.